Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aminul Syekh Alam, NIM 101230075. Kali ini kita akan mewawancarai sahabat kita yang sukses akan kepeternakannya, yaitu peternak ayam petelur, dan dia juga mahasiswa UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, tepatnya di Fakultas Syariah, yaitu teman kelas saya sendiri ya. Beda kelas, cuman dia di A dan saya di B, yaitu Hukum Keluarga Islam. Yuk ikutin keseruannya bersama saya Amirul Syekh Alam. Awal mula tahun 2023, saya lulus dari Madrasah Aliyah, saya lulus dari pondok pesantren. Akhirnya saya pulang ke rumah. Pada saat itu saya dituntut oleh ayah saya sendiri untuk bagaimana caranya saya sudah punya passive income, dalam artian harus punya usaha. Pada saat itu melihat tren di masyarakat bahwa ketika kita membuka kulkas, ketika kita butuh protein, yang paling mudah dijangkau itu telur. Makanya pada saat itu saya memilih untuk bagaimana caranya saya bisa menjadi peternak ayam petelur. Pada saat itu pula tahun 2023, saya dan ayah saya membentuk kandang ayam petelur pertama kali. Akhirnya selang sampai tahun 2025, modal awal kami pertama membuat kandang ayam sampai ke pakan, sampai beli ayam bibitnya, itu mencapai kurang lebih sekitar 250 juta. Modal awal kami hutang di bank dengan bunga yang sedikit. Akhirnya setelah 2 tahun, hampir 3 tahun, sekarang sudah hampir ada 4.000 ayam petelur dan menghasilkan paling tidak 200 kilo dalam satu hari. Itu awal mula kami, saya dan ayah saya membuat ayam petelur, membuat kandang ayam petelur sampai sekarang. Alhamdulillah, rezeki dari Allah ya, untuk penghasilan di luar nalar. Seperti itu Mas Amsi. Untuk omset satu hari ini sebenarnya menjadi rahasia dapur ya bagi para peternak ayam, tapi untuk edukasi dan semangat anak-anak muda sekarang, itu perlu saya sampaikan bahwa untuk jumlah ayam 4.000 ayam, paling tidak satu hariku ada 200 kilo, sedangkan 1 kilonya itu harganya kisaran 25.000 misalkan, atau 23.000. Kita hitung satu hari paling tidak kita mendapatkan 5 juta rupiah. Tapi sayangnya sekarang harga pakan ayam ternak petelur, harga pakannya itu mahal. Satu kali makan untuk 4.000 ayam itu mencapai kurang lebih sekitar 2.500.000 satu harinya makannya. Nah, kita totalkan satu hari 2.500.000, sedangkan untuk hasil harga telurnya 5 juta, berarti paling tidak satu hari 2.500.000. Tapi untuk awal-awal di tahun pertama dan kedua kita harus melunasi hutang di bank, makanya untuk penghasilan ya habis untuk bayar hutang di bank. Tapi alhamdulillah di awal-awal tahun 2025 kita sudah bisa menikmati hasil yang indah dari selama proses beberapa tahun yang lalu. Tapi omset dengan jumlah segitu itu tidak nentu, tergantung dari harga nasional telur itu seberapa. Kalau harga telur harganya kurang dari 20.000, kita tidak punya hasil, tapi kita pasti rugi. Paling tidak harga telur harus di antara 22.000 ke atas baru kita untung. Kalau harga telurnya itu 20.000 ke bawah, kita rugi. Kita tidak mendapatkan laba 1 rupiah pun. Makanya
Kalau ayah saya bilang ini bukan tentang bagaimana cara kita mengelola ayam ternak, tapi bagaimana caranya kita pasrah kepada Tuhan, kepada Allah. Selanjutnya yang penting kita usaha. Yang paling ditakutkan dan menjadi resiko para peternak ayam petelur adalah kita tidak berusaha atau memiliki usaha yang hubungannya dengan benda-benda mati, tapi ayam itu makhluk hidup. Dalam artian, kalau filosofi pertama ya, bahwa para peternak ayam petelur itu sedang berusaha, memiliki usaha yang partnernya itu Tuhan, Allah. Dalam artian jelas kita itu ngurusi nyawa, Mas. Iya. Kalau andaikan ayam itu sehat ya progres telur baik. Makanya ayam itu kan salah satu hewan yang mudah terserang penyakit. Makanya kita berani habis sampai berjuta-juta setiap bulannya untuk membeli obat, vitamin, vaksin dan lain sebagainya. Karena kendala yang paling kita takuti adalah ketika ayam-ayam itu tidak sehat, dalam artian punya penyakit. Makanya kebersihan kandang, kesehatan ayam itu selalu dinomorsatukan. Caranya seperti apa? Kalau dari kami punya beberapa dokter hewan khusus ayam, khusus unggas di daerah kami di Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, itu berafiliasi dengan kami. Dalam artian kita kerjasama. Ketika 1 bulan sekali ada suntik vaksin, terus 1 minggu sekali, biasanya setiap hari Sabtu Minggu. Biasanya para dokter hewan tersebut kunjungan ke kandang, lihat penyakit seperti apa dari setiap ayam, dan mereka memberikan rekomendasi resep obat yang nanti kita beli di apotik hewan. Seperti itu. Harapan dari para peternak ayam petelurku mudah sebenarnya, dimana ayam sehat, terus kita yang merawat juga sehat, terus harga telur stabil, baik untuk masyarakat dan baik untuk para peternak. Harga pakan murah, itu yang kami harapkan, agar kita semua masyarakat, baik peternak dan pengonsumsi telur, tidak ada ketimpangan. Harga telur tidak mahal dan harga telur tidak terlalu murah untuk peternak. Harapannya seperti itu. Motivasi untuk anak-anak muda sekarang ya, jangan ragu untuk memulai. Ketika bicara berwirausaha, itu bukan tentang bagaimana cara kita bisa berkembang sebenarnya, tapi bagaimana cara kita untuk memulai. Anak-anak muda sekarang mindsetnya sudah mindset buruh, tidak berani untuk membuka usaha. Padahal secara kalau kita lihat di masyarakat, memiliki usaha itu walaupun dengan segala resikonya itu lebih menguntungkan daripada menjadi buruh. Tapi no problem ketika teman-teman anak muda sekarang itu menjadi buruh, tidak apa-apa. Yang penting sudah 1-2 tahun jadi buruh, keluar buat usaha. Akhirnya saya merasa bersyukur ketika pada saat usia 17 tahun sudah berani membuka usaha. Akhirnya sekarang di umur saya 20 tahun, saya sudah memiliki 2 kandang ayam dengan jumlah 4.000. Sekarang masih akan buat 1 lagi biar nanti ayamnya berjumlah 6.000. Dan motivasi untuk teman-teman, jangan pernah takut untuk memulai, jangan pernah ragu untuk belajar. Pada intinya kesuksesan ada di tangan kita, tapi Allah yang mengiyakan. Demikian wawancara yang sudah selesai ini, yang kita sudah tanyakan kepada Mas Ali Aziz, yaitu peternak ayam petelur sekaligus dia itu mahasiswa HKI UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang dimana dia itu sukses di usia 20 tahunnya ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga wawancara ini bisa bermanfaat untuk semua yang menonton video ini. Kita harapkan seperti itu, oke? Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.